Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 40 ayat 29. Saya bacakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara boleh baca keseluruhannya. Menarik sekali ayat ini. Bagaimana pesan Tuhan kepada Yakub. Nah, dia Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Ya, kekuatan, ya jelas. Orang punya kekuatan kalau nggak ada semangat juga, ya nggak berguna. Ya, ada begitu banyak orang yang badannya kekar, tapi ketika dia mengalami kekecewaan, ketika dia mengalami kegagalan, itu langsung tenaganya seakan-akan tidak berfungsi. Ya, jadi semangat itu penting. Semangat itu bisa membangkitkan. Mungkin tenaganya nggak seberapa, mungkin kekuatannya nggak seberapa, tapi dengan semangat yang luar biasa, maka dia bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang luar biasa. Nah, Tuhan memberi kekuatan kepada kita yang lelah. Mungkin lelah karena kesibukan, mungkin lelah karena banyak pikiran, lelah karena banyak pergumulan, lelah karena banyak masalah. Tuhanlah tempat kita mendapat kekuatan. Bahkan dia juga akan menambah semangat. Sehingga kita kembali punya power. Sehingga kita kembali bergairah menjalani hidup. Nah, ayat yang senada juga dikatakan oleh Tuhan Yesus. Coba lihat dalam Matius 11 ayat 28. Saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus menawarkan. Ya, jadi dia tidak memaksa, tapi dia mengundang. Ayo, mari. Semua yang letih, lesu, entah alasannya apa, penyebabnya apa. Kok orang bisa letih, lesu, ya? Mungkin karena beban berat, mungkin karena hal-hal apapun yang terjadi dalam hidupnya yang membuat orang itu sehingga kehilangan ya semangat hidup. Datang pada Yesus, dia akan beri kelegaan. Nah, kok bisa lega? Berarti di sini ada kuasa Tuhan yang ikut menopang. Jadi kalau kita dalam kesesakan, kita terhimpit beban yang berat, ya, bagaimana seseorang yang terhimpit bisa lega? Pasti ada satu kekuatan atau kuasa yang mengangkat beban itu sehingga kita plong, sehingga kita lega. Nah, Tuhan Yesus menawarkan kelegaan itu. Ya, mari datang kepadanya. Datang pada Yesus. Engkau yang letih, lesu, yang bebanmu berat. Ya, Tuhan peduli dengan hidupmu. Tuhan mau memberikan kekuatan baru kepadamu. Tuhan yang akan menolong engkau.
Bahkan dia juga menambahkan semangat yang baru. Sehingga engkau bisa menanggung bebanmu. Sehingga engkau bisa keluar dari setiap pergumulan, dari setiap beban hidup, dan engkau berkemenangan. Ini yang Tuhan mau. Bahwa kita menjadi umat pemenang. Lebih daripada pemenang. Jadi dengan demikian sesungguhnya kita harus menyadari kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena kita sendiri yang kuat, karena kita hebat. Justru saat kita lemah, dalam kelemahan, dalam keterbatasan kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kuasa Tuhan yang akan nyata terjadi dalam hidup kita. Kuasa Tuhanlah yang akan nampak. Sebab Tuhan berperkara, Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan yang akan menopang kita. Tuhan memberi kekuatan baru sehingga kita bisa mengatasi segala pergumulan yang terjadi. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan engkau larut dalam masalahmu sehingga engkau kehilangan powermu, kehilangan gairah hidupmu, engkau menjadi pribadi-pribadi yang lemah, pribadi yang tak berdaya. Padahal Tuhan sudah menawarkan kelegaan, Tuhan sudah menawarkan kekuatan yang baru, Tuhan mau berikan semangat yang baru. Nah, sekarang Tuhan sudah menawarkan. Bagaimana respon kita? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin ada di antara saudara hari ini dalam pergumulan berat, dalam kondisi tertekan, dalam kesesakan. Mungkin sudah sekian lama bergumul dengan masalahmu dan seakan-akan gak ada jalan keluar. Dengar baik-baik, hari ini Tuhan menawarkan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Caranya gimana? Datang sama Yesus, datang kepada Tuhan dan mulai terbuka kepada Tuhan. Nyatakan isi hatimu. Katakan apa yang menjadi pergumulanmu. Dan mohon, mintalah kekuatan daripada Tuhan yang memampukan engkau. Ingat, Dia akan memberi kelegaan. Dengan memberi kekuatan kepadamu. Dengan menambah semangat di dalam dirimu. Ya, kalau orang bersemangat itu kan saat menghadapi pergumulan, saat menghadapi permasalahan berat, ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, ya. Jadi intinya, ayo jangan menyerah, tetap bersemangat. Ingat, engkau tidak sendiri. Engkau tidak pernah sendiri. Sebab ada Tuhan yang Immanuel, yang menyertai engkau. Ada Tuhan Yesus yang selalu menawarkan jalan keluar, menawarkan kelegaan kepadamu. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini menguatkan kami. Yang lelah, yang letih, yang bebannya berat. Biarlah kami datang kepadamu. Dan kami terima kelegaan daripada-Mu. Kami terima kekuatan baru dari Tuhan. Kami terima semangat yang baru dari Tuhan. Sehingga kami bisa menghadapi setiap pergumulan kami. Kami bisa melewati setiap masa-masa sulit dalam hidup kami. Dan kami pasti berkemenangan. Karena sesungguhnya bukan oleh gagah dan kuat kami. Tapi Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetap semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.